Selamat siang kepada Ibu dosen Ibu Cynthia yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febri Tuhandayani Sitohang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah video untuk memenuhi UTS semester 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Materi yang saya jelaskan itu mengenai perkembangan strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia juga mengalami perkembangan. Yang pertama, sejarah ekonomi Indonesia. Sejarah singkat. Sejarah singkat mengenai perkembangan strategi dan perekonomian pembangunan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, era pembangunan nasional. Yang kedua, era pembangunan pertumbuhan. Yang ketiga, era stabilitas makroekonomi. Yang keempat, era pembangunan berkelanjutan. Kedua, perkembangan strategi dan perencanaan pembangunan dari masa ke masa. Yang pertama, era pembangunan nasional. Era pembangunan nasional dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Strategi pembangunan sektor industri berat dan sektor pembangunan melalui pemerintahan yang mengadopsi ekonomi terencana. Selanjutnya, era pembangunan pertumbuhan. Era pembangunan pertumbuhan dimulai pada tahun 1980-an. Pada masa ini, pembangunan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi meningkatkan produksi dalam sektor manufaktur dan pertanian. Kebijakan ini diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur, dukungan untuk sektor manufaktur dan pertanian, serta pembiayaan dari luar negeri. Selanjutnya, era stabilitas makroekonomi. Era stabilitas makroekonomi dimulai pada akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Pada masa ini, pemerintah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 sehingga strategi pembangunan ekonomi dan reformasi kebijakan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperkuat sektor keuangan, menstabilitaskan inflasi, dan melaksanakan reformasi sektor publik. Selanjutnya, era pembangunan berkelanjutan. Era pembangunan berkelanjutan dimulai pada tahun 2000-an hingga saat ini. Pada masa ini, pemerintah Indonesia mengadopsi strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pembangunan sumber daya manusia, dan reformasi struktural. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini dilakukan dengan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Poin yang kedua, kebijakan investasi. Kebijakan investasi dilakukan dengan memberikan kemudahan investasi, memberikan insentif, dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Selanjutnya, kebijakan pendidikan dan pelatihan. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang berfungsi untuk mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang rendah, dan stabilitas fiskal. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan suku bunga, persediaan uang, dan nilai tukar mata uang untuk mencapai tujuan makroekonomi yang sama.
Selanjutnya, kebijakan infrastruktur. Kebijakan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program pembangunan pertanian seperti penyediaan pupuk dan benih yang berkualitas, peningkatan akses ke pasar, dan perluasan irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, kebijakan industri. Kebijakan industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor industri terhadap peningkatan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program pembangunan industri seperti penyediaan insentif untuk industri nasional, pengembangan sektor manufaktur, dan peningkatan akses keuangan untuk industri. Baik, sekian presentasi atau UTS dari saya. Atas perhatian Bu dosen, terima kasih.